Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mia. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan slide 10 hingga slide 17 dari PPT yang Ibu berikan. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Salma Azra Fatima. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide awal. Jadi yang pertama adalah operating system functions. Nah, jadi sebuah boot driver itu adalah sebuah drive di mana komputer kita akan mulai. Nah, sebuah boot driver itu biasanya internal hard drive seperti hard disk atau SSID atau SSD. Selanjutnya kita juga bisa boot dari sebuah boot disk atau bisa juga dibilang recovered media. Nah, saat nge-boot dari sebuah boot disk itu pada saat internal hard drive-nya itu rusak dan komputer terkait tidak bisa nge-boot dari hard drive tersebut, atau jika ingin nge-preview operating system lain tanpa menginstalnya. Nah, boot disk itu biasanya media yang bisa di media seperti CD atau USB flash drive yang isinya itu cuman file operating system yang diperlukan untuk restart sebuah komputer. Nah, selanjutnya recovered disk itu berisi beberapa file system yang bisa merestart komputer tersebut. Nah, ada beberapa jenis dari operating system yang bisa dilakukan operating system seperti shutdown atau power off, ada sleep mode, dan ada hibernate. Nah, sleep mode itu berarti dia akan membuka dokumen atau program pada RAM dan mematikan semua fungsi yang tidak dibutuhkan dan membuat komputer tersebut berada pada state yang tidak membutuhkan baterai banyak. Sedangkan sistem hibernate itu di mana program yang terbuka dan dokumen itu tersimpan pada sebuah hard disk sebelum powernya di-cut dari komputer tersebut. Perkenalkan, saya Nadia Rizka Sasabila. Saya akan menjelaskan tentang user interface. Jadi, di operating system functions itu ada yang namanya user interface, di mana user interface ini memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputernya. Nah, dari macam-macam user interface itu ada command driven interface, ada menu driven interface, dan ada graphical user interface. Next. Nah, kemudian yang pertama itu ada command driven interface, di mana biasanya command line interface ini dia menggunakan command prompt. Jadi kita berinteraksi dengan perangkat yang kita gunakan itu menggunakan data dan instruksi yang kita tulis di command prompt-nya, seperti gambar yang ada di slide tersebut. Next slide. Kemudian yang kedua itu ada menu driven interface, di mana kita berinteraksi dengan komputer melalui menu-menu yang gampang digunakan oleh penggunanya. Nah, contohnya itu pengaplikasian dari menu driven interface ada di ATM, ada di HP generasi yang lama, dan ada juga di MP3 player, dan masih banyak lagi. Next slide. Kemudian yang terakhir itu ada graphical user interface, di mana interface ini merupakan interface yang modern yang sudah sering kita pakai pada saat ini. Jadi itu interaksi antara pengguna dengan perangkatnya jadi lebih mudah karena instruksi-instruksi yang diberikan itu sudah berupa gambar. Next slide. Nah, ini merupakan contoh dari graphical user interface. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hidayat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang memory management dan virtual memory. Jadi secara umum itu, memory management itu didukung oleh sebuah RAM. Nah, adapun kadang tuh RAM itu nggak bisa bekerja secara maksimal, maka didukung oleh namanya virtual memory. Boleh next. Nah, apa sih memory management? Memory management itu merupakan tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara secara dinamis untuk mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka. Nah, ini tuh sangat penting untuk setiap sistem komputer canggih, di mana lebih dari satu proses memungkinkan berlangsungnya setiap saat. Nah, alamat memori sendiri itu memiliki dua bentuk. Yang itu pertama, alamat fisik, dan yang kedua, yaitu memori relatif atau alamat logika. Alamat fisik itu bekerja sesuai sumber daya berbentuk fisik. Nah, di mana sehingga digunakan untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Sedangkan alamat logika itu digunakan oleh program atau data berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat satu, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Nah, memory management ini kita gunakan di hardware, di OS, terus dan ada di program dan aplikasi lainnya. Boleh next. Nah, di hardware, memory management itu didukung oleh beberapa komponen seperti RAM, terus memory cache, terus ada flashback SSD, dan lain sebagainya. Di OS, dia itu digunakan untuk ngeblok dari memori individual ketika permintaan itu berubah. Nah, sedangkan di aplikasi level, memory management itu digunakan untuk mendukung
memori-memori yang tersedia di objek atau data untuk beberapa program yang running atau bekerja secara terus-menerus. Boleh next. Nah, adapun fungsi secara umum yaitu yang pertama adalah untuk memanajemen informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua yaitu untuk mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Terus yang ketiga, mendialokasikan memori dari proses telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Secara umum, ini tuh bergerak atau berproses mulai dari CPU, nanti CPU memberikan logical address, nah di mana logical address ini akan diolah oleh memory management unit dan akan berubah menjadi physical address, lalu akan masuk ke main memory. Boleh next. Nah, kadangkala RAM yang kita gunakan itu nggak cukup untuk menjalankan beberapa software atau aplikasi pendukung dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu, kita menggunakan namanya virtual memory. Dalam artian, ketika RAM itu memiliki kapasitas rendah, maka virtual memory itu akan mencoba memindahkan data ke bagian yang memungkinkan. Nah, itu tuh berlaku sebaliknya. Boleh next. Gimana sih cara virtual memory bisa bekerja? Yang pertama itu, operating system itu akan mentransfer data secara langsung dan program instruksi dari RAM ke hard driver. Karena RAM itu butuh beberapa fungsi kan. Nah yang kedua, operating system akan mentransfer data dan program itu dari hard driver ke RAM ketika mereka membutuhkannya. Jadi ini tuh kayak hubungan timbal balik gitu. Boleh next. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya komputer dengan kapasitas RAM itu hanya 4 GB. Nah, ternyata pada saat kita menggunakan software di komputer secara berbarengan atau bersamaan, kita membutuhkan lebih dari 4 GB. Oleh karena itu, disinilah peran dari virtual memory itu sendiri. Perkenalkan kembali, nama saya Dandi Radia Prananda, dan di sini akan saya menjelaskan tentang driver. Jadi, apa sih driver itu? Nah, driver itu adalah sebuah program yang di sini tuh menjembatani operating system kepada suatu device agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan di saat kita ngomongin driver ada juga istilah plug and play. Apa sih plug and play? Jadi plug and play itu bisa berarti di mana sistem operasi akan secara otomatis mengonfigurasi perangkat baru saat kita menginstal suatu device gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ini tadi ada pengertian driver, jadi sebuah komponen software tepatnya di operating system yang menjembatani antara operating system dengan device. Jadi, apa sih device? Yang mana yang disebut dengan device? Jadi, device itu yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari itu seperti perangkat lain selain dari yang udah tersedia dari sistem OS. Misalkan kita punya mouse, keyboard, monitor, scanner, modem, printer, dan lain-lain. Nah, itu tuh kita membutuhkan sebuah driver agar bisa menjalankan device tersebut. Jadi, kita kasih contoh mudahnya, kita mempunyai sebuah printer. Tapi ketika kita pasangkan printer itu ke perangkat kita, ke laptop kita, tidak secara langsung printer itu akan bisa kita gunakan. Nah, sebelum zaman yang lebih modern seperti sekarang ini, biasanya kita perlu menginstal manual drivernya dari CD yang telah diberikan dari pihak yang membuat atau memproduksi printer tersebut, agar kita bisa menggunakan printer tersebut. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa driver ini berguna untuk memberikan informasi atau data dari sebuah device agar kita bisa menjalankannya gitu. Oke, selanjutnya kita kasih contoh dan diagram. Misalkan kita memiliki sebuah device, tapi kita ingin menggunakannya. Jadi dari aplikasi akan memanggil sebuah fungsi yang nantinya itu akan diimplementasikan oleh Windows Operating System dan lalu diteruskan fungsi tadi ke driver, dan juga nanti driver ini akan berkomunikasi untuk mengambil data dari device. Lalu setelah datanya diambil dari device, dia akan dibalikan dengan urutan yang sama, yaitu data yang didapat dari device akan dikirim ke driver, lalu dikirim ke operating system, baru ke aplikasi. Nah, biasanya driver itu driver biasanya ditulis atau dibuat oleh perusahaan yang mendesain suatu device. Misalkan tadi kita mempunyai printer bermerek X. Biasanya driver untuk printer X ya drivernya itu yang membuat dari pihak yang memproduksi dari printer tersebut. Oke, selanjutnya. Dari penjelasan di atas tadi, ternyata ada hal-hal yang tidak sesimpel kita kira. Dan di sini ada beberapa hal yang ternyata lebih rumit. Nah, yang pertama, not all driver have to be written by the company that design the device. Jadi, tidak semua driver itu dibuat atau didesain oleh suatu device. Nah,
kebanyakan sekarang kayak seperti device-device yang umum digunakan, biasanya drivernya itu sudah dibuat oleh Microsoft sendiri seperti mouse dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya nomor 2, not all driver communicate directly with a device. Jadi tidak operating system dan device itu tidak secara langsung terhubung dengan satu device, tapi bisa melalui tumpukan-tumpukan device yang lain. Seperti kita lihat di diagram ini, pertama ada namanya filter driver dan juga function driver. Nah, apa sih? Jadi filter driver ini adalah driver yang membantu jalannya informasi atau kebutuhan yang dibutuhkan sebagai jembatan dari satu dan yang ke driver selanjutnya. Selanjutnya, function driver. Function driver itu adalah driver yang berhubungan secara langsung terhadap device. Nah, jadi di sini kita lihat sistem kerjanya tidak jauh beda dari yang atas tadi. Cuman di sini ada yang lebih banyak tahapannya, request fungsinya lebih banyak. Cuman sistem kerjanya sama aja. Akan diimplementasikan oleh driver 1, driver 2, driver ketiga, dan driver ketiga akan meminta datanya langsung dari device. Selanjutnya ada some filter drivers observe and record of. Nah, ini yang terakhir menjelaskan bahwa filter driver ini ada yang tidak berperan aktif dalam suatu tugas atau kerja dari aplikasi ke device. Jadi ada driver yang hanya dia tuh mengecek permintaan dari driver 1 ke driver selanjutnya. Ada juga driver yang berperan aktif, yang mana driver ini bisa memanipulasi data dari driver 1 agar bisa disampaikan ke driver 3. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang driver. Selanjutnya ini ada referensi-referensi dalam kita menambahkan data-data pada PowerPoint ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.